Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ingin share ilmu ya kepada teman-teman tentang bagaimana cara mengatasi kulkas SAP 2 pintu yang gak dingin. Maksudnya gak dingin itu adalah pada saat kita colokin selang berapa hari atau beberapa jam, berapa hari lah, itu terjadi pembekuan di atas. Jadi di atasnya tuh ngumpul banyak sekali batu es. Setelah kita cek, kita rencananya mau ganti defrostnya atau fuse-nya, ternyata ini adalah sistem modul. Jadi dia tidak menggunakan defrost, tidak menggunakan timer, tidak menggunakan pembatas yang lain ya. Termostatnya juga termostatnya yang beda. Saya akan mengajari teman-teman atau memberikan ilmu ini bagaimana caranya bermodalkan 0 rupiah. Saya selalu berusaha seperti itu untuk para subscriber saya, bagaimana caranya agar 0 rupiah itu bisa terjadi dan kulkas kita pun normal, nggak ada masalah gitu. Seperti itu yang saya lakukan kepada teman-teman saya. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan pelajarinya, jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru ntar malah ngehang atau sepaneng. Kalau lagi pusing, istirahat dulu. Lanjut besok lagi. Seperti itu cara mengerjakan ilmu teknik. Jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup saya. Jadi di grup ini adalah isinya orang-orang yang masih haus ilmu sebenarnya. Masih haus ilmu dan sebagian memang masih pemula, masih orang awam. Banyak juga di sini orang-orang tukang sayur, tukang ojek, tukang kantoran, orang-orang yang masih butuh ilmu, yang mau memperbaiki elektronik di rumahnya, bagaimana caranya biar sembuh. Teman-teman juga bisa masuk grup ini. Saya buka grup ini untuk umum, bukan untuk tukang AC aja, bukan untuk tukang kulkas aja atau tukang TV aja. Saya buka untuk umum, siapa aja boleh masuk, asalkan menaati semua peraturan-peraturan yang ada dalam grup, yaitu tidak share link, kemudian tidak membuat gaduh, kemudian tidak memancing perdebatan dan sebagainya. Oke, salah satu murid saya bertanya kepada saya. Ini teman-teman ya. Pak Badrudin ya. Selamat siang Mas Andre, saya mau nanya lagi nih. Kalau kulkas SAP 2 pintu menggunakan modul. Jadi kulkas SAP 2 pintunya itu tidak menggunakan timer teman-teman ya. Yang model-model sekarang kan kulkasnya modelnya pakai modul, nggak pakai timer. Dia pembekuan, udah saya ganti termis dua-duanya. Masih aja pembekuan. Minta solusi Mas Andre, apa yang harus saya ganti lagi atau apa yang harus saya perbaiki. Apabila Anda mempunyai kulkas SAP 2 pintu ya, kemudian terjadi pembekuan di atasnya, kita nggak usah bahas timer, nggak usah bahas menggunakan modul, Anda pasti akan bakal pusing. Saya ambil garis yang sederhananya, maksudnya garis awamnya yang Anda tidak tahu gitu ya. Yang pertama, Anda cukup siapkan ini teman-teman. Oke, ini apa? Ini termos. Saya nggak butuh termosnya teman-teman, saya butuh air panasnya. Anda siapkan air panas maksimal, lebih bagus 1 ember Anda siapkan. 1 ember, oke? 1 ember. Terus yang kedua Anda siapkan ini. Ini adalah kabel ukuran 2 kali 0,75 atau Anda juga bisa pakai kabel yang bekas. Oke, siapkan aja dulu alat-alatnya. Setinggi kulkas. Kulkas Anda tingginya berapa? 1,20 m. Anda siapkan 1,20 m. Kulkas Anda tingginya berapa? 1,5 m. Anda siapkan 1,5 m. Seperti itu ya. Anda siapkan kabel ukuran 2 kali 0,75. Itu juga bisa Anda ganti dengan kabel antena yang bekas. Atau Anda juga bisa pinjam ke tetangga Anda. Yang penting kabel ukurannya sekecil itu. Atau Anda juga bisa pakai kabel-kabel di rumah Anda yang masih bagus. Bukan bagus sih, masih bisa dipakai lah. Nggak perlu bagus. Yang ketiga tentunya Anda harus punya ini. Ini adalah obeng. Saya pernah beli obeng ini 10.000 3 biji. 10.000 dapat 3 atau 10.000 1 kalau salah, lupa saya. Yang penting ada obeng min, ada obeng plus. Oke.
Selanjutnya langkah yang Anda pertama kali lakukan adalah Anda bongkar dulu teman-teman ya. Di sini saya ambil contoh dari kulkas Samsung kalau nggak salah nih, atau kulkas LG nih. Yang penting Anda pahami dulu cara kerjanya dulu. Kulkas bebas mau apa aja bebas, yang penting Anda pahami dulu. Di sini Anda harus buka teman-teman ya. Cari cara gimana agar ini terbuka. Ini bisa Anda perhatikan, biasanya di sini ada titik-titik obeng, ada titik-titik bautnya. Biasanya ada bautnya teman-teman ya. Ada titik-titik bautnya biasanya di sini teman-teman. Anda harus jeli, perhatikan titik-titik bautnya. Kalau LG biasanya di sini 2 nih yang saya ini LG. Kalau SAP biasanya ada 1 titik di sini atau di sini juga ada. Yang penting Anda pahami dulu titik-titiknya. Kemudian Anda lepas dan Anda bongkar ininya nih. Cara bongkarnya gimana? Ini Anda masukkan obeng min di sini kan. Masukkan obeng min di sini, kemudian congkel ke depan. Klek gitu. Ini juga masukkan obeng min di sini, congkel ke depan. Plek. Dengan syarat bekunya sudah hilang ya. Beku ini cara ngilangnya gimana Mas Ande? Anda siram pakai air panas. Anda siram pakai air panas sampai pembekuan atau biang es atau batu es yang udah nempel di dinding ini ya, di dinding belakang ini ya. Oke, itu sudah kebuang semua. Jangan Anda paksa. Jangan pakai sistem paksa kalau ilmu teknik. Jangan dipaksa. Kecuali Anda punya ilmunya, jangan. Oke, sampai benar-benar habis batu esnya. Jangan biarkan 1 tetes pun batu es masih nempel di situ. Harus habis, air panas banyakin. Nanti nyetrum gak nih? Kagak nyetrum. Aman. Percaya sama saya. Saya sudah melakukan ini berkali-kali, nggak ada masalah. Jangan takut sama ditakut-takutin sama kalimat setrum-setrum gitu, enggak. Anda siram ini semua nanti akan keluar. Keluar ada 2 versi, yang satu dari sini ya. Yang kedua nanti dari sini juga keluar airnya nih. Nanti juga dari pembuangan talang belakang juga ada yang keluar. Oke, terus yang kedua nanti Anda setelah bongkar atas ya, Anda akan ketemu seperti ini. Terus Anda cari barang yang seperti ini teman-teman. Ini apa namanya sama Sandra? Ini namanya termis pipa. Termis kapur. Kalau saya nyebutnya termis kapur. Oke, saya biasanya nyebutnya termis kapur. Tapi ada orang yang bilang termistor, ada yang bilang termis putih, ada yang bilang apa. Kalau saya biasanya nyebut termis kapur. Ini adanya di mana? Adanya di sini teman-teman. Anda tidak perlu diganti ya. Tidak perlu keluar. Ini di sini. Anda pindahkan ke sini teman-teman. Oke. Pindahkan ke situ dan direkatkan dengan kabel tis atau tali tis. Kabel tis atau tali tis kalau nggak tahu, yang suka buat nempelin bodi motor. Bodi motor kalau udah pecah kan susah tuh nempelnya, makanya tukang motor suka pakai kabel tis. Pakai itu. Yang kenceng ya. Tempelin di sini yang kenceng. Oke. Setelah seperti ini, kemudian soket-soket dilepas ya. Soket-soketnya dilepas, kemudian Anda rendam dengan bensin selama 1 jam. Kalau saran saya sih 24 jam lebih bagus ya, tapi kalau pengennya buru-buru 1 jam lah. Jangan 1 jam dah, 6 jam. 6 jam aja teman-teman ya. Lebih lama lebih bagus. Kalau saran saya 24 jam. Kita bicara 24 jam ya. Itu nanti terus selanjutnya Anda siram pakai air panas teman-teman. Anda siram pakai air panas sebanyak mungkin sampai di sini keluar. Sampai di sini keluar teman-teman airnya. Itu hukumnya wajib. Oke, hukumnya wajib. Yang paling penting di sini teman-teman. Sampai di sini keluar ya. Kalau misalnya nggak keluar, Anda bisa pakai ini. Pokoknya harus keluar. Anda bisa pakai ini. Ini makanya saya siapkan alatnya, kabel. Anda masukkan dari bawah sini teman-teman. Anda sogrok dari bawah ya. Sambil air panas dari atas dituangkan sambil Anda sogrok. Sogroknya harus bersih. Udah saya sogrok, keluarnya lumut Mas Andre. Nah, itu adalah tanda-tanda masalahnya, sebabnya dari situ. Kuras terus sampai bersih. Siram dulu air panas sampai benar-benar bersih. Jangan berhenti sebelum airnya bersih. Oke? Itu poin pentingnya di sini, teman-teman. Poin penting banget di sini. Jangan sampai lupa poin penting ini.
Kemudian setelah Anda itu ada bersih, ya, terus Anda cari ini. Anda cari ini namanya damper. Damper adalah alat yang berfungsi untuk membatasi angin atas sama angin bawah. Jadi semacam jendela dia bisa buka tutup. Ini nggak usah, ininya Anda buang nih, ini nih. Ininya Anda buang atau enggak Anda simpen. Ininya nih, nggak usah dipakai, ininya Anda lepas. Caranya gimana? Ini tinggal Anda congkel pakai tespen tak kelepas dia, oke? Adanya di mana Mas Andre? Adanya di sini. Bukan. Sebentar ini sub ya. Adanya di sini, teman-teman. Adanya di sini, teman-teman. Adanya di sini. Di sini. Ada sebagian merek yang di sini, ada juga yang kosong nggak ada. Pokoknya Anda cari dulu, bongkar dulu. Jangan langsung beranggapan nggak ada. Bongkar kalau ada dan bongkar, ada lepas. Oke? Ini tinggal Anda bongkar. Anda kalau udah bisa bongkar ini atas, pasti Anda udah bisa bongkar bawah. Itu ilmunya seperti itu. Gampang kok teman-teman. Asalkan Anda mencoba dan mencoba. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga Anda cari ini juga. Ini apa Mas Andre? Ini adalah alat yang berfungsi untuk mengukur semacam termostat teman-teman. Jadi dia bekerja berdasarkan semacam termostat. Jadi dingin, sedang, dingin banget. Ini alat ini bekerja. Ini biasanya ada di atas atau di bawah. Cari ini. Dan ini kan nanti Anda akan ketemu 3 kabel biasanya teman-teman untuk AC yang seperti itu ya. Pengukur buat dingin, Anda pasti tahu kan. Ini pasti ada 3 kabel teman-teman. Ini Anda gabung semuanya, oke? Anda gabung semuanya. Jadi kabelnya dibakar semuanya pakai korek ya, kemudian digabung semuanya. Digabung semuanya, dilangsungin kategorinya, digabung semuanya ya. Oke, setelah itu dilakukan, udah ya. Setelah itu lakukan jam ke-25 baru Anda colokin kulkasnya. Jam ke-25 baru Anda colokin. Soket-soket jangan lupa direndam pakai bensin. Insya Allah modalnya cuma 0 rupiah Anda sudah bisa menyelesaikan kasus ini. Nggak percaya? Silahkan dicoba. Ini sudah saya praktekkan berkali-kali, nggak ada masalah dan berhasil. Oke, mungkin juga teman-teman ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan AC kulkas sub 2 pintu sistem modul yang nggak dingin atau pembekuan di atas. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Kuncinya tenang dan teliti, pelan-pelan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.